Meskipun kita apresiasi ya Pak Trubus apa yang dilakukan oleh Pak Daryono, Pak Abdul Muhari ini siang malam luar biasa. Tapi memang ada anggapan dari masyarakat bahwa upaya mitigasi atau pencegahan early warning untuk gempa ini masih kurang. Ini seperti apa sih menurut pendapat Pak Trubus? Iya, memang selama ini publik melihat bahwa pemerintah itu seperti tidak mau belajar dari pengalaman sebelumnya. Misalnya ini kan gempa lokal yang di Cianjur, sebelumnya tahun 2016 di Jogja kan. Kenapa seperti itu berulang-ulang tidak ada upaya yang sungguh-sungguh agar memitigasi secara baik kan itu. Yang intinya kan itu. Pertama misalnya yang harus dilakukan bagaimana membuat konstruksi rumah yang tahan gempa. Misalnya kan itu. Nah ini kan harusnya sudah di daerah paling tidak harus sudah dibuat kan ya, jelas dengan segala pedomannya. Yang kedua juga bagaimana kemudian mengenai tata ruang. Harusnya kan ada larangan untuk warga misalnya membangun rumah di daerah yang longsor, daerah yang mudah terjadi bencana misalnya kan itu kan harusnya ada. Kemudian yang ketiga kan tentu ada masalah pendidikan masyarakat, sosialisasi, edukasi masyarakat itu kan penting itu. Bagaimana kalau terjadi gempa, gitu. Selama ini itu minim sekali. Yang ada adalah ketika ada masalah, kan harusnya ada 3 hal tuh, kan sebelum terjadi, kemudian pada saat terjadi dan pasca setelah terjadi itu kan masyarakat harusnya diberikan pendidikan, Mbak. Ini yang menurut saya masyarakat sangat minim. Nah inilah kemudian ketika bencana sudah korban berjatuhan, barulah kita istilahnya ya kita prihatin semuanya. Memang negeri kita negeri yang penuh dengan bencana, tapi kan harusnya sudah ada dengan adanya kebijakan yang harus lebih lebih komprehensif ya setidaknya. Kita kan aturannya payung hukumnya sudah ada, undang-undangnya sudah ada BNPB, ada BNPD. Nah ini bagaimana koordinasi di daerah itu. Karena sediaan pemerintah kan yang terakhir menurut saya ketika terjadi bencana itu pemerintah dengan sigap kan ya. Jangan kemudian masyarakat yang sudah jadi korban yang selama ini terjadi di Cianjur itu berbelit-belit untuk dapat bantuan. Ya kan birokrasinya sangat rumit harus ke RT RW misalnya yang bantuan pemerintah. Akhirnya pilihannya kepada bantuan yang swasta gitu kan. Pak Daryono, dengan pertanyaan itu juga yang saya akan tanyakan kepada Pak Daryono, menjadi pandangan umum awam di masyarakat ketika gempa selalu wah BMKG kecolongan ini. Kita tidak tahu Pak, sebenarnya ada tidak sih sistem yang mendeteksi gempa sebelum terjadi sehingga warga berlindung keluar rumah atau seperti apa? Bagaimana Pak? Iya, kalau sebelum terjadi memang belum ada yang akurat ya. Meskipun BMKG juga memiliki kajian-kajian prekursor, kita menggunakan magnet, radon, itu ada sebagian yang konsisten, sebagian ada yang tidak konsisten. Sehingga karena ada yang tidak konsisten itu kita tidak berani membuka kepada masyarakat sebagai peringatan dini atau info prekursor, tidak berani kita sampaikan ke masyarakat karena ada yang konsisten, ada yang tidak. Nah, sekarang itu kita sedang mengembangkan quake early warning system. Tapi itu kan sebenarnya gempa sudah terjadi, hanya saja gelombang yang destruktif itu belum sampai ke tempat kita, tapi kita diberitahu nanti akan ada gempa yang destruktif, tapi sedang kita develop, sedang kita kembangkan. Nah, nanti kalau itu sudah ada, itu bisa untuk respon instrumen, untuk industri yang rentan untuk terjadi kebakaran, misalnya untuk petrokimia, kemudian kereta cepat, itu bisa nanti kita aplikasikan di situ, termasuk juga nanti bisa masuk ke handphone, tapi tujuannya untuk melakukan evakuasi ke tempat terdekat agar bisa selamat. Itu sudah kita kembangkan. Tapi kalau sifatnya belum terjadi gempa itu belum ada. Di dunia ini belum ada yang benar-benar akurat bisa memberikan prediksi itu, Mbak. Baik, ditahan dulu Pak Daryono. Sekarang kita akan lihat dulu informasi ini pemirsa, di mana Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi posko Kementerian Sosial pada Sabtu siang. Mensos mengaku persediaan tenda darurat untuk pengungsi memang habis. Ya pemirsa, Mensos Risma ini langsung datang ke wilayah ini. Tiba di RSUD Cimacan, Mensos langsung mendatangi posko Kemensos di Cimacan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Sabtu siang. Mensos Risma menghampiri personil yang sedang memasak untuk kebutuhan makanan para pengungsi gempa di wilayah Kabupaten Cianjur. Risma juga menyempatkan berdialog dengan para relawan yang menyiapkan makan di dapur umum dan menengok persediaan bahan makanan. Ya, memang tenda kita habis sudah. Saya sudah di semua ini ada berapa balai ya? 13 balai udah kita ambil semua tenda itu. Nah, akhirnya kita
juga beli hanya terpal tulung ini untuk membantu mereka begitu. Karena memang tenda kita habis sudah. Ini kan musim hujan Bu, di beberapa tempat yang kebanjiran juga. Untuk alas tidur sendiri para pengungsi Ya nanti kita bisa gunakan karena stok kita udah habis. Ya stok kita udah kita keluarkan semua. Bahkan ini akhirnya kita harus beli untuk tenda ini gitu. Kalau stok dari kita sudah kita keluarkan semua. Ya, sekarang saya akan bertanya kepada rekan saya Eko Hadi untuk melihat bagaimana ya kondisi para saudara-saudara kita di tempat pengungsian. Eko, silakan. Ya, Caca, terima kasih. Selamat malam juga pemirsa Pion. Saat ini saya berada di posko pengungsian Taman Prawatasari Cianjur. Saat ini saya berada di tengah-tengah tenda pengungsi dan saya baru saja mencari informasi apakah kondisi kesehatan di para pengungsi ini apakah dalam kondisi baik. Namun ternyata informasi yang saya dapat adalah mereka rata-rata sudah terjangkit batuk, pilek, dan diare. Selain itu anak-anak pun sudah mulai terserang gatal-gatal. Artinya memang perhatian untuk di bagian sanitasi ini harus lebih diperhatikan. Dan kebanyakan mereka yang mengalami gatal-gatal ini juga diakibatkan oleh kutu yang berada di dalam tenda. Sehingga penyebaran pun dengan cepat, ditambah lagi kebersihan di dalam tenda pun kurang terperhatikan. Dan seperti di belakang saya mungkin bisa terlihat atau tidak, anak-anak mulai asik bermain, artinya mereka secara psikis sudah terobati akibat bencana gempa beberapa waktu lalu. Dan beberapa warga pengungsi pun sudah mulai melakukan aktivitasnya seperti beribadah, pergi ke musola yang sudah dibuat, musola darurat, kemudian ada juga yang sudah pergi keluar dari tendanya, dan ada juga yang beraktivitas lainnya tentunya. Begitu, Caca. Terima kasih Eko Hadi mengabarkan langsung dari tempat pengungsian. Sekarang itulah yang akan saya tanyakan kepada Pak Abdul Muhari. Pak Muhari, sekarang kita membahas mengenai para pengungsi nih Pak. Bagaimana sejauh ini? Ada fenomena yang memang ini jadi sorotan. Kita tahu memang alasannya karena kekurangan bantuan makan. Tapi aksi warga yang menyetop mobil bantuan ini juga fenomena tersendiri. Intinya bahwa penyaluran bantuan ke pengungsi ini tidak merata Pak, sampai ada kejadian seperti itu. Bagaimana Pak Abdul Muhari? Ya, sebenarnya kalau kita bilang distribusi bantuan tidak merata, kita punya 14 titik pengungsian terpusat yang sangat besar, kemudian ada sekitar 100 sampai 120 titik pengungsian kelompok dari 20 sampai 50 orang, dan yang paling banyak itu adalah titik-titik pengungsian keluarga yang dalam konteks alasan keamanan barang-barangnya itu tidak berkenan untuk bergabung di tempat pengungsian yang posko-posko yang terpusat. Nah, kalau kita berbicara tempat-tempat pengungsian yang terpusat, yang tadi ada sampai 500 orang satu titik, atau yang lebih kecil 20 sampai 50 orang di satu titik, itu distribusi logistik, dapur umum, dan ketersediaan tenaga medis itu sudah ada. Nah, memang yang kemudian menjadi tantangannya itu adalah menjangkau titik-titik pengungsian di mana warga yang membuat tenda-tenda darurat di sekitar rumah masing-masing. Ini tidak di daerah yang bisa dijangkau oleh transportasi darat biasa saja, atau di tengah kecamatan atau di tengah desa, tetapi jauh sampai ke pelosok yang kadang kendaraan roda 4 nggak bisa sampai di situ. Nah, tadi kita sudah dan beberapa hari sebelumnya kita sudah menyisir lewat udara titik-titik pengungsian yang berkelompok lebih kecil, 5-10 orang, atau titik-titik pengungsian keluarga, untuk bisa kita sasar dengan menggunakan sepeda motor. Ini kita sudah punya 50 unit sepeda motor yang kita bekali dengan logistik untuk 3 hari sampai 5 hari satu keluarga, dilengkapi dengan matras dan selimut, yang kemudian satu motor ini bisa sampai 3 kali sorti per hari untuk ngejar titik-titik yang sulit dijangkau dengan kendaraan roda 4. Kalau kita bicara
daerah titik pengungsian yang bisa dijangkau dengan kendaraan roda 4, saya bisa sampaikan itu pasti sudah ada logistik di situ. Kalaupun ada cegat-mencegat, dalam 2 hari terakhir saya sudah tidak mendengar. Karena untuk logistik, pengantaran logistik itu Polri sudah menyampaikan, silahkan ditelepon, ada hotline-nya sudah kami sampaikan di sosial media bahwa Polri memberikan pengawalan gratis untuk distribusi logistik. Untuk dari distribusi logistik dari posko utama sendiri, itu kita juga melakukan distribusi dengan kawalan TNI Polri dan menggunakan mobil polisi juga di polsek-polsek dari camat ke desa-desa. Demikian Mbak Caca. Iya, nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Pak Trubus, memang nggak mudah ya untuk menyalurkan bantuan di tengah kepanikan mereka menjadi korban bencana. Tapi ada juga aksi inisiatif dari masyarakat langsung berikan ke korban gempa. Ini baik nggak sih Pak? Apakah justru malah timbul masalah? Harusnya terpusat saja, percayakan untuk didistribusikan secara merata. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.